على النبي محمد. اللهم صل عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. أرجو إلهي ذا الكرام والأفضال يفتح على قلبي سني الأحوال مما منح أوتادها والأبدال صلى الله عليه وقواثها وفرادها والأقطاب أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد وحبهم قد حل في فؤادي أهل المعارف والصفا والأداب المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار العارفون الذائقون الأحرار الكل منهم مخبطون وأواب يلا بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب فما أراجي اليوم كاشف كربه إلا أن صفى لي مشرب المحبة ونلت من ربي رضا وقربا يكون فيها قدع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة والغيب عندي صار كالشهادة هذا لعمري منتهى السعادة سبحان ربي من رجاه ما خاب يا طالب التحقيق قم وبادر
وانحض على ساق الهمام وخاطر واصبر على جمع الهوى وصابر واصدق ولا تبرح ملازم الباب واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تشاء فجر وما سالت سيول الأشعاب والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Yaman ilaihi mustaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahil. Yassir lana farajan gariban yaistu minal. Wahai Musa, Nabi ini mendapatkan kalimullah. Nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Oleh ulama, berapa kali itu Nabi Musa berbincang dengan Allah? 3.500 percakapan. Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Hai Musa, jika aku cinta kepada hambaku, aku beri dua tanda bahwasanya dia adalah aku cintai." Kemudian kata Nabi Musa, "Gal ya Rab, wa mahuma?" Apa dua tanda tersebut? Kata Allah, "Alhamahu dzikri likai adhkurahu fi malakutis samawati wa." Mencintai hambaku, maka aku gerakkan hatinya untuk menyebut aku, sehingga aku menyebutnya di alam malakut. Udhkuruni adhkurkum. Aku buat dia mengingat aku, dan aku akan menyebut dia di alam malakut. Oleh karena itu, duduknya kita di tempat ini, berzikir, bersolawat, satu tanda daripada kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yang kedua, yaitu wa'asimuhu min maharimi. Aku jaga dia daripada melakukan dosa. Kenapa? Supaya dia aku berikan daripada adab dan siksaku. Jadi tandanya orang yang dicintai oleh Allah ada dua. Selalu berzikir dan dia meninggalkan dari sedikit demi sedikit, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah tanda yang dicintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majlis Darul Mustafa, sebagaimana guru beliau Al-Habib Hamid, Habib Umar, beliau memiliki pondok namanya Darul Mustafa. Mudah-mudahan ini majlis menjadikan tempat yang barokah, menjadi jembatan supaya kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Habib Umar itu punya pesantren, beliau punya visi dan misi. Misi pesantrennya Habib Umar itu adalah gharsu irthun nabawi fi dhawatin tansyuru. Di antara visi misinya Darul Mustafa adalah ghars, menanamkan, irthun nabawi, warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Warisannya Nabi ilmu. Kalau Nabi mewariskan harta, para habaib kaya semua. Nabi itu pernah 1 bulan dapurnya nggak keluar asap. Kemudian kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ala tas'al rabbak liyut'imak." Kenapa kau nggak minta sama Allah? 1 bulan nggak ada api di rumah kita ya Rasulullah. Kita cuma makan aswaden, makan kurma dan air putih 1 bulan. Kenapa kau nggak minta kepada Allah agar kau diberikan harta untuk supaya kau bisa makan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, lau sa'atu
rabbi jibal ardi wahai Aisyah, jika aku meminta kepada Allah gunung-gunung yang ada di bumi emas untukku, Allah akan jadikan. Walakin ikhtartu ju'iha ala shibaiha. Muhammad lebih memilih laparnya daripada kenyangnya. Aku lebih memilih lapar di dunia daripada lapar di akhir. Wa'lam ya Aisyah anna dunya la yambaghi li Muhammad wala li ali Muhammad. Karena dunia tidak pantas dimiliki oleh orang yang namanya Muhammad dan orang yang mengaku sebagai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita lihat para habaib, sekaya apapun nggak masuk ke hati. Kaya nggak apa-apa, tapi nggak masuk ke hati. Datuk daripada beliau para habaib, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, punya putra namanya Sayyidina Husain. Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau itu kaya raya. Sampai ada tamu datang, gal ini Habib katanya wali kok rumahnya mewah, hartanya banyak. Habib ini hatinya bisa baca, orang hati-hati. Jangan pernah suudon dengan orang saleh. Qulubul arifina laha uyunun, tara ma la yara nadhiruna. Hatinya orang soleh itu punya mata batin yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Dikasyaf oleh ini Habib mengatakan bahwa gal ya fulan, ketahuilah yang ngejar-ngejar aku nggak ngejar dunia. Ketahuilah seandainya apa yang aku miliki semuanya habis dalam sekejap, maka bulu roma yang ada di leherku ini nggak akan bergerak satupun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian si orang ini masih maksa, masa katanya. Masa. Akhirnya apa? Oh, nggak percaya. Kata Sayyidina Husain, santriku sini, ambil kurma tarim. Kurma tarim ambil sekian ratus ton kirim ke Basra. Basra itu tempatnya kurma. Kurmanya di sana sampai ada namanya kurma usbu'il arus. Jempolnya pengantin. Pengantin kalau jadi pengantin gimana jempolnya? Kan bagus, rapi, dikasih pacar, indah. Sampai namanya usbu'il arus. Bagus, dagingnya banyak, bijinya kecil. Itu kurma Basra. Kata Habib Husain, ambilkan kurma tarim. Di tarim itu kurmanya kayak asem. Tahu asem? Apa kata orang Makassar? Apa bahasa Makassarnya? Iya kancil apa pokoknya itu sudah. Kanci, apa? Kanci. Kaci. Ya Allah, kaci-kaci. Allahumma. Diambilkan kurma tarim. Kurma tarim itu bijinya besar, dagingnya sedikit. Kurmanya kecil. Kayak kaci. Apakah? Iya kaci betul. Kaci-kaci. Allahumma. Allahumma Muhammad. Akhirnya apa? Dikirim ke Basra. Kata Habib ini, gal santriku, ambil ini kurma, bawa ke Mukalla, dari Mukalla bawa ke Basra. Santrinya malu. Habib, mau jual apa ini? Jual kurma. Kemana Habib? Ke Basra. Enggak salah Habib, mungkin dijual ke Makassar aja Habib. Jual ke Basra. Sami'na wa ta'na. Tapi dalam hatinya kecil, ya Allah, ini kurma kecil. Kambing di Basra nggak mau makan kurma tarim. Di sana kurmanya besar-besar. Akhirnya dibawa. Nyampe pelabuhan di Basra, ditanya, apa ini? Kurma. Dilihat, kurma apa ini kecil-kecil? Nggak tahu. Guru saya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang nyuruh. Nggak ada yang mau di sini. Kamu malu-malu ya jadi pasar, jadi cemoohan orang kamu nanti. Ya sebenarnya gitu hati saya juga. Tapi gimana guru yang nyuruh? Berangkat. Ketika berangkat, sampai ke pasar, di situ berapa hari nggak dijual, malu dia. Kurma kecil mau dijual di pasar. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya subhanallah, di Basra terkena wabah penyakit gatal-gatal. Kena penyakit gatal-gatal. Kata si santri, lah ini waktunya kaci-kaci keluar. Waktunya kaci-kaci keluar ini. Kurcaci-kurcaci. Ini kaci harus keluar sekarang ini. Kalau kurma yang besar nggak manfaat, tapi ini punyanya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga dijual dengan bukan pakai kilo,
dijual dengan hitungan gram. Pertama digratiskan, kamu makan, kalau sembuh kamu ke sini. Dimakan sembuh penyakitnya, kembali lagi ke orang. Kesehatan itu uang nggak ada harganya di mata kesehatan. Karena harta yang paling mahal adalah harta yang paling mahal apa? Percuma kamu kaya kalau sakit. Dulu ada seorang raja. Dia raja. Kaya. Tapi dia punya penyakit satu. Nggak bisa kentut. Apa kata orang sini kentut? Apa? Tak kentok. Tarotu apa? Tarotu. Saya harus punya kamus di sini. Tapi carikan kamus saya di sini. Taratu. Iya, taratu. Raja ini nggak bisa taratu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini raja nggak bisa kentut. Akhirnya apa? Akhirnya dia panggil semua tabib, semua dukun, siapapun itu yang penting bisa memberikan saya obat, saya kasih harta malan jazilan, harta yang banyak. Dibaca-bacai semua, dibaca-bacai, nggak ada yang bisa. Sampai datang seorang pemuda, pakai jubah putih, pakai kacamata, pakai surban putih, ganteng orangnya. Karachi apa? Taratu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya ini pemuda ngomong, raja, saya bisa membuat kamu kentut, tapi dengan satu syarat. Apa? Harta kamu, istri kamu, selir kamu, mahkota kamu berikan kepada saya semua, saya buat kamu taratu. Iya, taratu. Akhirnya apa? Hah? Demi taratu, aku tinggalkan ratu. Ini namanya ratu seharga taratu. Iya, taratu betul. Jadi harganya ratu itu seharga taratu. Wah ya, taratu itu mahal. Taratu itu nggak percaya. Coba tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau habis operasi apa yang ditunggu? Taratu. Wahai ratu yang seharga taratu. Orang perempuan itu kalau habis operasi apa yang ditunggu? Taratu. Kata dokter, bapak, istri saya, kamu sudah saya operasi. Tunggu dia, kalau dia dalam 1 kali 24 jam tidak keluar taratu, maka dia akan saya operasi lagi. Kalau dia keluar, kamu bebas pulang. Kemudian kalau nggak taratu gimana? 25 juta siapkan operasi lagi. Oh, saya punya BPJS sekali. Taratu, kalau nggak keluar taratu harus tutu. Akhirnya apa? Subhanallah. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Supaya tahu harganya taratunya orang perempuan itu lebih mahal daripada harga glowing-glowingnya orang perempuan. Karena taratu kalau nggak bisa taratu operasi berapa? 20. Nah, si suami ngomong, wahai istriku tercinta. Apa? Tolong wahai ratuku keluarkan taratumu. Kata si istri, nggak bisa kakak. Aku nggak bisa keluar taratu. Tolong keluarkan walaupun bunyinya taratunya nggak apa-apa. Kata saya, aku takut bau, nggak apa-apa istriku, lebih bau 25 juta daripada taratumu. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Akhirnya si raja ini ngomong, demi saya bisa taratu, ratu dan seisinya ambil kamu. Tapi kalau nggak bisa kentut, kamu yang akan saya bunuh. Gol siap. Dibaca pakai mantra. Diingat-ingat mantranya, takut nanti keluar dalam pertanyaan dapat surban nanti. Apa mantranya? Tu taratu taratu. Diingat-ingat. Tu taratu. Ditiup, diinumkan ke raja. Subhanallah. Fataratu taratu antawilan. Maka si raja kentut dengan kentut yang panjang. Saya pengawal raja mati hidup, enggak hidup lagi.
Kemudian si raja keluar dari kerajaan mengatakan, ambil semua ratu demi ratu, aku siap mengeluarkan, aku keluar dari kerajaan. Sehingga dia keluar dari kerajaan, kemudian orang soleh tersebut mengatakan, wahai raja, kembali lagi kamu ke kerajaanmu, aku nggak ingin ratumu, aku nggak ingin kerajaanmu, aku cuma diutus oleh Allah memberikan nasihat kepadamu bahasanya satu nikmat ratu lebih afdol daripada kerajaan dan seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya nikmat yang besar kalau bisa dibuat, nikmat ini sangat mahal. Nikmat sangat mahal. Jadi dimanfaatkan. Wa in kunta fi nikmatin far'aha. Kalau kamu dalam nikmat, apa namanya dijaga. Apa namanya nikmat itu sempurna ketika kita bersyukur. Di antaranya mensyukuri nikmat ini adalah dengan hadir majelis seperti ini. Yaitu hadir majelis seperti ini manfaatnya sangat besar. Kata Rasulullah, ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Hasil daripada majelis zikir adalah surga. Hasil puncak yang kamu dapatkan ketika kamu hadir di tempat ini adalah surga. Dengarkan. Tapi untuk mendapatkan faedah dari majelis, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah adabul majelis, tata cara hadir majelis. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau mau hadir majelis ada caranya supaya kita dapat, karena ini majelis sangat istimewa. Ini majelis gak sembarangan. Kata Habib Umar, la'alla hadhil majalis min sakal buka. Ini majelis terlahir dari tangisan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menangis, malaikat Jibril yang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummati, aku ingat umatku. Ketika dia masih hidup, umatku masih umatku ketika aku masih hidup di antara mereka. Mereka bermaksiat, aku mintakan ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Tapi ketika aku sudah tiada, umatku setelah aku bagaimana keadaan mereka? Kemudian malaikat kembali kepada Allah dan Allah mengatakan, katakan kepada Muhammad, enggak usah kepikiran umatnya, aku Allah akan selalu menjaga daripada umat Muhammad. Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur, umat penuh dosa dan memiliki Tuhan yang selalu maha pengampun. Kemudian kata Habib Umar, berkat tangisan tersebut lahirlah majelis seperti ini. Adanya majelis seperti ini, yang hadir ke tempat ini insya Allah tidak pulang kecuali semua diampuni oleh Allah dosanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan sampai dikatakan innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq wa yaltamisuna ahla dzikri wa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadau halumu ila hajatikum. Allah punya malaikat yang ditugaskan patroli keliling di bumi ini melihat majelis zikir. Wa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadau. Kalau dia mendapatkan orang yang menyebut Allah, mereka memanggil kepada malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, sini yang kalian cari ada di sini. Kemudian ketika selesai majelis, malaikat kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat. Apa kata Allah? Yang hadir, aku ampuni dosanya. Kemudian kata malaikat, ya Allah, ada yang gak ikhlas. Kenapa? Pengajian ada di depan rumahnya. Coba gak ada depan rumahnya, dia gak mungkin hadir. Dia terpaksa hadir. Ada yang datang cuma jual makanan, ya Allah. Apa kata Allah? Humul gaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Apapun yang kalian lakukan, yang penting hadir di tempat ini, maka kalian akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin Allahumma. Nah, untuk sempurnanya kita harus memiliki 6 adab. 6 syarat untuk mendapatkan kesempurnaan majelis. Adab ke majelis ada 6. 1, an-niyah. Niat harus dipenuhi. Innamal a'malu bin niat, kata Rasulullah. Amal itu harganya tergantung niat. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli. Siapa orang yang datang ke tempat ini karena Allah, mengharap Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasuli. Maka dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulnya. Faman kanat hijratu lid dunya. Siapa orang yang datang ke tempat ini karena dunia. Au imratin yang kiwa,
atau karena pengen ketemu dengan kekasihnya, maka apa? Dia cuma dapat kekasihnya, dia nggak akan dapat Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya niat hadir majelis, niat diperbaiki. Gimana caranya, Beb? Yang gampang kata Habib Ali Al-Habsyi, jika kalian ingin melakukan sesuatu, niatlah sebagaimana aku niat. Ya Allah, aku niat hadir majelis seperti guruku niat hadir majelis. Aku niat hadir majelis seperti Habib Fulan niat hadir majelis. Kenapa? Karena an-niyah mautiyah. Niat adalah kendaraan yang bisa menyampaikan daripada kita ke derajat yang tinggi. Yang pertama niat. Yang kedua, al-wudu. Kalau hadir majelis harus punya wudu. Karena di sini Allah menuangkan sir, menuangkan nur. Kata Al-Habib Ali Habsyi, ijtahid antakuna anta mustahikkan lisir. Berusahalah kamu supaya dapat. Ketika Allah menuangkan, kamu dapat. Kalau kamu nggak punya sir, nggak punya wudu, maka akan keluar. Di kota Tarim itu sampai ada peribahasa yang mengatakan ta'addab fit tarim hatta ma'akila biha. Yang sopan kalau ada di kota Tarim, walaupun dengan anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa anjing di kota Tarim? Karena anjing di kota Tarim pernah mendapat dipandang oleh orang-orang soleh. Sampai ada bainal maghrib wal isya, ada seorang Habib dia lewat, kemudian apa? Ngelihat anjing punya keanehan. Ini anjing diikuti oleh 10 anjing di belakangnya. Dia ke kanan ikut, jadi bos anjing ini. Dia duduk, ikut duduk di belakangnya, punya prajurit 10 anjing ini. Kemudian kata orang soleh, ajib, kok bisa ini anjing punya anak buah? Gimana dia merekrut bala tentara ini? Akhirnya apa? Dilihat di anjing itu ada nur, ada cahaya. Kok bisa ada nur di sini? Diambil. Ketika diambil, kemudian dia cari siapa yang naruh nur di anjing ini. Gak taunya ada seorang Habib Majidub. Ditanya, Gal Habib, kenapa nur dari Allah kau taruh di anjing? Enggak kau berikan kepada anakmu, enggak kau berikan kepada santrimu. Apa kata Syekh Abdul Nam? Ketika aku antara maghrib dan isya, aku membaca Ratibul Haddad, aku membaca zikir, aku membaca Al-Quran, aku mendapatkan nur dari Allah dan aku terlalu banyak. Panas, sehingga harus aku berikan kepada anakku. Aku temukan anakku tidak memiliki wudu, sehingga lebih baik aku berikan kepada anjing. Jadi kalau orang hadir majelis, duduk di depan orang soleh harus punya wudu. Jangan sampai karat tuh apa? Tarat tuh. Jadi kenangan dari Makassar ini tarat tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Harus punya wudu. Yang ketiga, adabnya hadir majelis. Apa? An-nadhafah wat tathahhur. Kalau mau hadir majelis harus bersih dan juga harus Apa wangi kata sini? Iya parfum. Apa? Sama. Enggak ada bahasa yang aneh. Bau. Bau ya bau. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus pakai harum. Dengarkan. Adabnya majelis harus pakai yang bagus. Imam Ali Zainal Abidin ketika ke masjid bajunya rapi, wangi. Ditanya, bajunya baru terus Imam Ali Zainal Abidin. Gal ya Imam, mau kemana? Gal di masjid. Serapi ini. Kalau kita kan enggak. Kalau ke majelis seadanya. Kalau kondangan, Allah. Pengantinnya kalah cantik sama yang hadir. Ini kalau ke masjid, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarungnya yang jelek. Ini Imam Ali Zainal Abidin ke masjid bajunya bagus. Ditanya, Gal Imam gak kebagusan ke masjid seperti ini? Amatagra'galullah ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjid. Apa kau gak baca firmannya Allah? Ambil pakaian yang baik ketika kau menuju masjid. Terutama tempat seperti ini. Yang bagus, yang harum. Paham ya? Harus harum. Makanya di majelis seperti ini dibagikan bukhur. Dibagikan apa namanya? Wewangian. Supaya apa? Supaya harum. Ini kebiasaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? Yang keempat. Kalau hadir majelis. Apa adabnya? Husnudzan. Memiliki si prasangka baik. Duduk jangan pernah memikirkan hal jelek. Tuh siapa di sebelah saya ini? Tuh kok dia sebelah saya? Enggak level dengan saya. Siapa ini? Jangan.
Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke majelis zikir, beliau mengatakan ketika pulang, aku adalah orang paling beruntung. Kenapa Umar? Rasulullah mengatakan, siapa orang yang duduk di antara satu kaum merasa paling hina, maka ketika pulang dialah yang paling banyak mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, al-inkisar, merasa rendah diri. Ketika hadir majelis, rendah diri. Merasa rendah diri. Ini adab hadir majelis yang kelima. Yang keenam, in kana lahul udhur, kalau nggak bisa hadir majelis, kita nggak bisa hadir karena sakit atau karena keadaan atau nggak dapat izin dari suami, maka apa? Maka yang keenam, adabnya hadir majelis, kalau kita punya udhur, kita harus lakukan dua hal. Satu, asy'urun nadam wal khasara, merasa menyesal dan merasa sedih. Ini yang pertama, kalau nggak bisa hadir majelis, merasa menyesal dan sedih. Yang kedua, membaca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal hadirin. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minal hadirin, termasuk orang yang hadir di majelis itu. Ma'al hadirin, bersama orang-orang yang hadir. Min ahlil huda, bukan sekedar hadir, tapi orang yang hadir dengan sungguh-sungguh hadir di majelis tersebut. Ini dibaca ketika kita nggak bisa hadir majelis. Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Maka insya Allah walaupun kita nggak hadir tetap hadir. Kata Rasulullah, apana inna fil madinah rijal masirtum masiran wala qata'tum wadian illa wa kanu ma'akum. Ada sekelompok orang, kata Rasulullah, nggak ikut perang bersama kamu. Dia ada di Madinah, tapi apa yang kamu dapatkan dari pemberian Allah dia dapat. Kenapa? Habasahumul udru, habasahumul maradu. Mereka yang membuat halang-halangi hadir sakit. Sehingga seandainya nggak sakit, dia akan hadir. Siapa orang sakit biasa hadir majelis, tapi dia ada penyesalan, maka akan disampaikan pemberian majelis ini ke tempat mereka. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang cinta dengan kita akan kami sampaikan bagiannya dari aumadari, baik dia tahu ataupun tidak tahu apa pemberiannya akan kami sampaikan ke rumahnya kalau dia memiliki hubungan baik dengan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi adab hadir majelis ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Kalau di dalam majelis ada adabnya juga. Jadi hadir majelis berapa banyak orang yakhrujun kama yadkhulun. Keluar seperti baru dia masuk, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak tahu caranya. Ketika nggak tahu caranya maka akan kacau. Nah ini khusus teman-teman anak-anak majelis, kalau mau hadir majelis ini ada 8 yang harus dilakukan di dalam majelis. Tadi kan mau hadir majelis. Ini di dalam majelis ada 8. 1, ifsaul makan, memberikan ruang kepada teman. Kalau ada yang kosong, panggil, sini. Dan salah satu penyebab membuat orang cinta kepada kita, memberikan tempat duduk yang kita duduki. Makanya Rasulullah itu, kalau Sayyidatuna Fatimah datang, Rasulullah berdiri, dicium keningnya Fatimah, didudukkan di tempat Rasulullah. Kalau Rasulullah yang ke rumah Fatimah, dicium keningnya Rasulullah, didudukkan Rasulullah di depan duduknya Fatimah. Ifsahul makan, itu adalah salah satu penyebab yang membuat orang itu cinta kepada kita. Kadang ada orang jual mau, nggak mau, aku udah dari tadi enak nyender, nggak mau. Tapi kalau ada orang tua dia minggir, dikasih, maka itu salah satu penyebab orang mau jatuh cinta kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, adabnya majelis, la yatakallam ma'al akhar aw yal'abil jawal. Ini adabnya majelis, nggak boleh berbicara. Yang ini ceramah, yang ini bicara sendiri, atau main HP. Nggak cukup main HP di rumah. Ini ilmu. Dengarkan. Jadi kalau hadir majelis, gimana caranya? Mendengarkan dan tidak sibuk main dengan HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ini adabnya majelis. Karena orang kalau di sini hatinya di luar nggak dapat. Ada seorang santrinya dia ini kepingin beli barang di pasar. Akhirnya dilihat sama saya, kalau fulan, keluar. Guru mau ngaji, keluar. Diusir sama gurunya. Kemana guru? Ke pasar kamu. Saya mau hadir pengajian guru, hadir. Kamu keluar ke pasar. Sampai dia biasa, ya Allah, saya mungkin buat salah sama guru. Saya harus dihukum duduk di pasar ya Allah. Sampai selesai majelis, ya Allah gimana ya Allah.
Akhirnya apa kata gurunya? Demi Allah, santriku yang ada di pasar, apa yang Allah turunkan di sini akan nyampe kepada dia yang ada di pasar. Kenapa? Dia di pasar, hatinya di sini. Tadi dia di sini, hatinya di pasar. Karena hati itu nggak bisa memandang dua. Wa ma fil qulubi illa nadra. Di dalam hati cuma ada satu pandangan. Wa idza nadhara muhyat li ghairi. Jika hati sudah memandang, terhapus bagi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati itu cuma satu pandangan, nggak bisa. Hati punya dua pandangan, nggak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, adabnya majelis. Yatba'ul dzikir. Ngikuti. Kalau ada ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi alaihi wasallam, semua ikut. Jangan diem. Kenapa? Karena kamu di sini untuk mengambil bagianmu dari nur, makanan hatimu. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, musnidud dunya. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Tempatnya di Hadramut, di daerah Ghurfa. Di situ Habib Idrus, kalau habis hadir pengajian seperti ini, beliau mengatakan, Alhamdulillah, hilladzi at'amani hadat ta'am, wa razaqani min ghairi haulin minni, wala quwwah. Ditegur sama santri Habib, maaf. Kenapa? Habib mungkin banyak masalah. Kenapa? Salah baca doa. Itu doa habis makan, Beb. Doa habis majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya. Galak ya waladi, bukan. Kenapa aku baca doa habis makan? Karena ketika aku hadir majelis, rohku yataghadda bisir. Karena rohku makan, Allah berikan rahmat, Allah berikan ilmu, itu adalah makanan daripada hatiku. Sehingga aku baca, alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, adabnya majelis, husnul istima'. Dengarkan yang sungguh-sungguh. Ibu-ibu, kalau ada yang ceramah, paham gak paham, didengar. Kenapa? Dakwatus sadiq, in lam tu'athir fik, tu'athir ala man fi sulbi. Orang yang sungguh-sungguh, Pak, jika dekat dengan orang saleh, dia sungguh-sungguh, maka apa? Jika tidak membekas kepada dirimu, Allah akan letakkan kepada anak cucumu. Anda yang tua, nggak paham, tapi suka dengan habaib, suka dengan para ulama, ngaji di sini, didengarkan ilmunya. Jika ilmu tersebut nggak cekat kepada kamu, Allah akan berikan kepada anak cucumu. Gara-gara kamu dekat dengan orang soleh, anak cucu nggak usah kaget. Nanti kalau kamu punya anak yang penghafal Al-Quran, nggak usah kaget. Kalau kamu nanti punya anak yang bisa memiliki pesantren dan manfaat da'i ilallah. Kenapa? Barokah duduknya kamu dengan orang soleh. Tadi disinggung sama Habib Hamid, berdoa di tempat seperti ini. Karena dikatakan doa yang paling bagus itu ada 4 tempat. Berapa tempat? Berapa tempat doa yang paling bagus? 1, indah salihin, berdoa ketika di depan orang soleh. Kapan kau pandang orang soleh? Kapan kau lihat orang soleh? Angkat tanganmu, ya Allah. Saya kepingin punya hajat ini. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti itu. Ya Allah, saya punya masalah, barokah dari itu ya Allah. Kenapa? Karena orang kata Habib Umar, gurunya Habib Hamid. Habib Umar beliau mengatakan bahwasannya jika kalian memiliki masalah rumah tangga, tidak bisa diselesaikan secara akal, maka caranya adalah sering-sering memandang wajah orang saleh. Idza ru'u dzikirallah. Ketika kau pandang wajahnya, semua masalahmu Allah akan angkat. Dengan memandang wajah orang saleh. Dulu ada seseorang dia minta sholat istisqa, sholat minta hujan. 1 tahun gak turun hujan. Banyak ladang-ladang kering, binatang mati semua. Kemudian sholat istisqa, 3 hari 3 malam gak turun hujan. Sampai itu ustadznya malu mau dibuang surban. Sudah, saya mau berhenti jadi kiai. 3 hari saya sholat gak turun hujan, ya Allah. Saya mau turun pangkat, jual pentul aja saya. Mau jual es aja saya. Nggak mau jadi kiai. Kenapa? Mistis kok 3 hari nggak turun hujan. Akhirnya ada seorang pemuda datang mengatakan, Gol, ada apa nih? Gol, ini sholat minta hujan di lapangan nggak turun hujan. Sudah 3 hari 3 malam kita berdoa. Mudah aja dengan Allah. Oh, cuman minta hujan. Loh, kamu bisa? Gampang. Ditonjok itu langit, ya sama wahai langit. Demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Enggak sampai 1 menit hujan dengan derasnya. Yang tadi orang menginginkan air heran. Sekarang herannya bukan ke air. Heran dengan kepalanya ustadz ini. Ada apa di kepalanya ustadz ini? Ini apa mungkin ada remote-nya langit yang tudung.
Apa ada remote-nya langit ini kok bisa turun hujan? Yang tadinya heran dengan gak turun hujan, sekarang heran dengan kepalanya Ustadz. Kenapa? Ustadz mengatakan, ya Allah demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Kemudian apa? Kata Ustadz itu, kau heran dengan, iya Ustadz, ada apa di kepalanya Ustadz? Di kepalaku ada 2 bola mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Memandang wajah orang saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana dengan para habaib? Dulu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pernah ngajar di kota Terim menceritakan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian salah satu penduduk kota Terim mengatakan, ya red Aba Yazid garib ba'azuru. Seandainya Abu Yazid dekat, aku mau ziarah. Hebat itu wali. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi membetulkan duduknya seraya mengatakan, wallah min Aba Yazid ma yusawi taroh hage Sayyidina Segaf. Kalau Aba Yazid tidak menandingi yang ada di makamnya Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilai. Itu Abu Yazid loh. Bagaimana dengan para habaib, mereka yang pernah ketemu dengan para aulia, mereka keturunan Rasulullah, maka insya Allah mudah-mudahan barakah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Adab yang kelima. Apa? Yaktatifuna atayibil kalam. Kalau bisa hadir majelis itu yaktatifun, ngambil daripada ucapan-ucapan yang baik dari si penceramah. Diambil, apa kata Ustaz? Dicatat. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan, jangan keluar dari majelismu kecuali kamu ambil faedah dari 5 jari kamu. Ini. Tadi katanya ini. Minimal jari inilah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah paling banyak 5 udah cukup. Hadir majelis, kamu ambil 5 poin atau 2 poin atau 3 poin. Jangan keluar dengan tangan kosong. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, asyurul hitab lahu la li ghairi. Yang keenam adabnya di dalam majelis adalah apa yang dihitopkan oleh si penceramah itu untuk saya, untuk orang lain. Kadang enggak, hati-hati, jangan sampai makan haram, riba. Alhamdulillah, bukan saya, ini tetangga saya enggak itu. Enggak boleh. Hitopnya jatuhkan kepada diri kita, bukan ke orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh, niat amal bikulli ma sami'a. Niat mengamalkan apa yang didengarkan. Ya Allah, insya Allah, kata Habib tadi harus sholat tahajud. Insya Allah saya mau amalkan walaupun sekali. Setiap kebaikan amalkan sekali, maka kau akan tergolong daripada pemilik amal baik tersebut. Walaupun 1 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-8, adabnya majelis apa? Adabnya majelis yang ke-8 adalah an-nadhafah. Bersih. Harus bersih. Ini kesalahan kita. Hadir majelis pulang sampah, kacang, tisu semuanya kotor. Ini mencerminkan apa? Padahal dalam agama kita an-nadhafatu minal iman. Saya ingat Habib Ali Masyhur, tisu tidak pernah ada santri yang bisa mendapatkan tisunya Habib Umar kecuali kalau lupa. Pasti tisunya Habib Umar itu masuk ke kantong gitu. Coba tanya kepada semua santri. Kenapa? Nadhafah. Kalau kita kan Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Doa yang baik tadi ada berapa tempat? 1 di depan orang saleh. 2 ketika malam hari. Ketika apa? Malam hari itu doa paling bagus tempatnya. Ketiga, indosyam, ketika berpuasa. Ketika berpuasa. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, inni alaitu ala nafsi an la arudda da'watas shaimin. Aku telah berjanji, aku tidak akan menolak doanya orang yang berpuasa. Yang keberapa? Yang keempat, doa yang paling baik adalah ketika setelah kita berbuat kebaikan. Habis sedekah, kita angkat tangan. Habis membuat gembira dengan orang tua, kita buat angkat tangan. Habis sedekah ke anak yatim, kita angkat tangan. Itu tempat doa, 4 tempat doa yang paling bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, kita kembali ke awal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan apa? Ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Hasil daripada majelis zikir adalah jannah. Kata Rasulullah, apa yang kita dapatkan malam ini adalah al jannah.
Apa yang dimaksud surga? Makna surga di sini ada 4. Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Hasil dari majelis dzikir adalah surga. Apa yang dimaksud surga? Ada 4 maksudnya di sini. 1. Ainashur annana fil jannah. Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Hasil dari majelis adalah surga. Artinya apa? Kita merasa bahwasanya kita sedang berada di surga. Majelis seperti ini, ketenangan yang kita dapatkan di tempat ini nggak akan kita dapatkan di tempat yang lain. Dikatakan oleh para salihin, Inna lillahi jannatun fil ardi, faman dakhalaha taba aisyu. Allah punya surga ada di muka bumi. Faman dakhalaha, siapa yang masuk, taba aisyu, hidupnya akan tentram, hidupnya akan bahagia. Gal famahiyah. Apa itu surga Allah yang ada di muka bumi? Yang kalau kita masuk kita akan tentram. Gal hiya majalisud dzikri. Itu adalah majelis dzikir. Ketentraman. Karena Allah telah berfirman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir akan aku buat tenang hatimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Di dunia ini ada 5 surga. Surga di dunia ini ada berapa? Surga yang hakiki ada 5. Surga itu apa sih? Ketenangan. Itu kan surga. Nah, di dunia ini ada 5 hal yang membuat kita tenang. Dunia itu harganya cuma seharga hati kita. Kalau kita lagi tenang, apapun yang kita makan akan kita bahagia. Kalau hati lagi sumpek, harta banyak, rumah mewah, AC, dan segalanya. Nggak ada harganya. Harganya cuma di hati. Apa kata Rasulullah? Baiti jannati. Di rumahku ada surga. Padahal rumahnya Rasulullah itu kecil. Seukuran pentas ini rumahnya Rasulullah. Sebulan gak keluar asap. Tapi kenapa ada surga? Ada ketenangan. Sekarang kita lihat orang kaya-kaya tapi gak ada yang tenang. Kata guru saya Habib Umar, di Eropa itu banyak orang yang bunuh diri dari apartemennya yang paling tinggi. Apartemen punya dia, tapi dia bunuh diri. Kenapa? Dia nggak mendapatkan ketenangan. Dia lupa ketenangan bukan di harta, ketenangan bukan di pangkat, ketenangan bukan di apapun isi dunia. Ketenangan adanya di hati dan Allah telah berjanji, hatimu aku yang menciptakan. Dan hati itu tidak akan bisa tenang kecuali kau sebut aku di dalam hatimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan muka bumi ada berapa? 5. 1. Majalisud dzikri. Majelis dzikir ini adalah surga Allah yang ada di muka bumi. Kapan kamu sumpah hadir ke majelis seperti ini, maka Allah akan buat tenang. Kedua, qiyamul lail malam. Siapa orang man arada safa'ur rabbani? Kata Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Sakran, beliau mengatakan bahwasannya man arada safa'ir rabbani. Siapa orang yang kepingin pemberian Allah yang asli, bangun malam walaupun 2 rakaat. Makanya dikatakan bahwasannya alaikum billail wa in kana bighairi ibadah. Bangun kalian malam hari walaupun kalian tidak beribadah. Walaupun gak ibadah, bangun malam hari. Tapi jangan diisi maksiat. Ya enggak maksiat, ya enggak taat, itu bagus. Di Hadramut, Bu, di Hadramut, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Hadramut itu dikatakan bahwasannya dulu Al-Habib kalau nggak salah namanya Habib Musyayyah Al-Idrus. Musyayyah bin Abdullah Al-Idrus kalau nggak salah namanya. Beliau mengatakan bangun, ajari anak kamu bangun malam walaupun dia bermain. Ini diamalkan di Kota Tarim. Jadi di Kota Tarim itu si bapak buat sejadah dia sholat, si ibu baca Quran, si pembantu baca zikir, si anak dibangunkan dikasih coklat, dikasih makanan. Kenapa? Belum waktunya dia ibadah, tapi diajari untuk bangun malam. Karena dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang syekh mengatakan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Beliau mengatakan bahasanya al-khair kullu lail. Semua kebaikan itu Allah letakkan di malam hari. Ma'uqidatil wali. Ma'uqidatil wali li wilayah illa bilail. Tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali kecuali di malam hari. Jadi kalau ada orang ngaku kiai, ngaku orang alim, nggak bangun malam, tolong berhenti. Kamu jual nasi goreng aja. Kenapa? Belum diangkat udah ngaku wali. Karena pengangkatan wali itu diangkat jadi wali, itu adalah di malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'uqidatil wali li wilayah illa bilail. Wali nggak diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Makanya orang kalau mau bangun malam nggak sembarangan.
hanya orang khusus yang diundang rapat oleh Allah di malam hari. Ada seorang santri bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, aku nggak bisa bangun malam." "Kenapa ya Syekh?" "Beri aku amalan." "Bangun malam nggak perlu amalan. Untuk muamalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail." Lihat kebiasaan kamu di siang hari sebelum kau meminta kepada Allah bangun di malam hari. Kenapa? Karena tidak dibangunkan di malam hari kecuali hamba yang dicintai oleh Allah. Bahkan jika hambanya tertidur di malam hari, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, nabbi fulan fa inni mushtaqun ilaih." Jibril, bangunkan hambaku itu. Kenapa? Aku rindu dengan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau Allah rindu, Allah ngirim malaikat Jibril untuk bangunkan hambanya. Kenapa? Karena malam ada waktu yang sangat istimewa. Surga dunia ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Majelis zikir. Apa yang kedua? Qiyamul lail. Yang ketiga, at-ta'alluq salihin. Ikatan dengan orang saleh. Hubungan dengan orang saleh. Untung di Makassarin banyak para habaib, banyak para syaraif, banyak majelis zikir, datangi. Kenapa? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau punya santri. Kata santri beliau, "Demi Allah, aku tidak merasa hidup di dunia ketika masih ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir." Kenapa? Aku punya masalah, aku sumpah, aku ini. Aku datang ke majelis beliau, hilang itu masalah. Aku duduk, dengarkan nasihat beliau, tenang hatiku. Ketika Habib meninggal dunia, aku baru merasakan wadi dunia dania, hawadis hakatira, wa aisyat hakira, pemudat hakosiro. Dunia banyak masalah, penuh kehinaan, penuh keruwetan. Ini dunia ketika aku rasakan ketika guruku tidak ada. Oleh karena itu, Majelis Darul Mustafa ini jadikan sebagai surga kita. Anda punya masalah, Anda sumpah, Anda susah, datang ke majelis ini, maka insya Allah akan dijadikan surga dunia kita. Amin Allahumma. Yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Ridhal ridhonya ibu. Kapan kamu berada di surga? Ketika kau datang kedapatkan ridho ibumu. Dengarkan ya. Orang kalau nggak dapat ridho ibu, walaupun surban seperti saya, ini panjang, janggutnya dari sini sampai 500 meter. Ini bukan janggut, jenglot ini. Tapi kalau kurang ajar dengan orang tuanya, ngangkat suara dengan orang tuanya, nggak ada harganya. Kalian pakai kerudung, pakai cadar, tapi kalau disuruh orang tua, kadang ada anak perempuan sekarang. Kalau udah disuruh sama orang tuanya, tolong ini. Nggak level. Ini perempuan yang berani ngangkat suara di depan orang tua nggak ada harganya. Dengarkan, kamu nakal. Kamu orang yang ahli maksiat. Tapi kamu bagus dengan ibumu, maka Allah akan bagus kepada kamu. Karena Rasulullah telah bersabda, ridhonya Allah sudah Allah letakkan di belakang ridho orang tuamu. Murkanya Allah letakkan di belakang murka orang tuamu. Kamu nggak pakai surban, kamu celana pendek, kamu tukang mabuk, kamu terjerat narkoba, tapi kamu dengan ibumu baik, maka akan datang satu masa Allah akan merubah menjadi orang tobat. Allah akan cabut nyawamu dalam keadaan baik. Kenapa? Jika hubungan kamu kuat dengan ibu dan berbakti kepada ibu, tidak ada syarat. Nggak harus ibu kita solehah, nggak harus ibu kita sholat, nggak harus ibu kita orang baik. Siapapun yang melahirkan kamu, walaupun dia orang kafir, maka kamu harus berbakti. Kecuali kalau kamu disuruh maksiat, la ta'ata di makhlukin fi maksiatil khaliq. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, ibunya, orang tuanya kafir. Sudah kafir, ahli maksiat. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku meninggalkan orang tuaku, aku ingin bersamamu. Dia kafir, ahli maksiat, main judi, suka zina. Izinkan aku meninggalkannya, aku akan duduk bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Orang tuamu ketika mati, dia akan masuk neraka. Sebelum dia mati, jadikan engkau adalah surga bagi dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Berbakti dengan orang tua. Yang mahal dari orang tua itu ada 3. Ingat-ingat. Yang mahal dari orang tua ada berapa? 1, doa orang tua. 2, pengampunan orang tua. 3, ridho orang tua. Kapan orang tua mengatakan, nah aku ridho kepadamu, jalan.
apapun nggak kamu miliki, semua akan jadi milikmu kalau kau dapat ridhonya. Ini ada cerita. Beb, waktunya cukup ini, Beb. Hah? Lanjut. Allahumma shalli Muhammad. Coba panitia kalau ada air es, saya minta air es. Kalau nggak ada pop es nggak apa-apa. Minta, saya nggak makan tisu, kenapa dikasih tisu terus? Air es, air es. Habib kebakaran di dalam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman Nabi. Zaman siapa? Di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa itu kepada Allah. Ya arini rafiki fil jannah. Nabi Musa dikatakan, kau adalah kalimi. Kau aku izinkan untuk berucap denganku, berbincang denganku. Tanya apa yang kau tanya, wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah. Ya Allah, airnya datang, ya Allah. Tolong cepat. Bunganya disiram dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Apa bahasanya? Wah, apa bahasanya? Nyamannya. Nyaman lah. Nyaman lah. Apa? Gak tahu saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Nabi Musa berkata, ya Allah, boleh aku tanya? Silakan tanya. Arini rafiki fil jannah. Siapakah tetanggaku di surga ya Allah? Allah ditanyai tetangganya Nabi Musa. Tetanggaku nanti di surga siapa? Apa kata Allah? Wahai Musa, tetanggamu orang Makassar. Amin. Tetanggamu orang Makassar, dia pemuda jual ikan di pasar. Jual ikan ayam di pasar. Apa? Penampu. Saya pulang dari Makassar, rusak bahasa saya. Kakalatu apa tadi? Hah? Taratu. Tuh, taratu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, akhirnya apa? Kata Allah, teman kamu di pasar jual ikan ayam. Dicari sama Nabi Musa, mana itu pasar? Didekati ada seorang pemuda, rambutnya gondrong, tangannya bertato, simanya bentuknya itu bentuk orang nakal. Kata Nabi Musa, hah, masa kayak gini temanku? Dia tanya ke malaikat, kat. Jangan ditiru kat. Disambar petir kamu nanti. Kat. Wah, ada apa wahai Musa? Aku tanya sama Allah, temanku di surga, tapi kenapa di situ ditunjukkan seorang pemuda yang dia gondrong, tatuan, nakal, nyuri timbangan lagi dia. Jadi kalau bu jual ayam, ayamnya itu ditaruh di bawah, diambil suntikan air, disuntik air, put, kemudian ditimbang. Ini temanku, nggak level gitu loh. Kemudian apa? Kalau memang Allah katakan itu, berarti itu adalah temanmu. Coba kau selidiki. Didatangi sama Nabi Musa. Wahai pemuda, boleh aku jadi tamumu? Nggak tahu kalau ini Nabi Musa. Diajak ke rumahnya, kemudian Nabi Musa disuruh duduk. Duduk, silahkan duduk. Iya, haus aku, silahkan minum. Diminum sama Nabi Musa. Nyaman nah ya Allah, nyaman nah. Allahumma shalli Muhammad. Kemudian apa? Si pemuda ini izin masuk. Nama Nabi Musa diselidiki. Apa yang dilakukan di dalam? Ini pemuda masuk, ada lemari besar, dibuka, ada keranjang besar, kemudian mengatakan bahwa di situ dikeluarkan, nggak taunya ibunya ditaruh di dalam keranjang, diambil itu ibu, dibawa ke kamar mandi, dimandikan, diganti baju, kemudian dikasih makan. Setelah dikasih makan, si ibu angkat tangan. Allahumma shalli Muhammad. Kemudian apa katanya? Kata si anak, cukup bu, cukup.
ada tamu, ada musafir, aku akan temu. Keluar si anak, kemudian ngelihat Nabi Musa mengatakan, wahai anak, apa yang kau lakukan di dalam? Apa itu? Apa itu ayam betina atau apa? Bukan, itu ibuku. Hah, kenapa kau tahu di situ? Dia stroke 30 tahun dia nggak bisa berjalan. 5 tahun terakhir lisannya kena penyakit stroke, nggak bisa berucap apa-apa. Kenapa ketika kau kasih makan, ibumu mengatakan, ibuku orang awam, 30 tahun mendoakan aku dengan satu doa yang tidak pernah berubah-ubah doanya. Jadi walaupun ibuku stroke, aku apal apa yang dia ucapkan ketika aku beri makan. Apa katanya? Kata ibuku adalah, Allahumma ja'al waladi hadha rafiqi Musa fil jannah. Ya Allah, anakku nakal, tapi jadikan ya Allah, karena baktinya dia kepadaku, jadikan anakku menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Nangis Nabi Musa. Kenapa Pak menangis? Nyaman nah. Allahumma. Kata apa? Kata Nabi Musa, ana Musa rafiquka fil jannah. Akulah Musa yang ada di dalam doa ibu. Kenapa? Nakal, tapi kalau berbakti dengan orang tua, Allah akan angkat. Surga yang keberapa? Yang keempat adalah apa? Ridho ibu. Yang keberapa? Yang kelima. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kelima? Yang kelima adalah zauja salihah. Dunia adalah istri yang salihah dan suami yang soleh. Makanya kalau nyari suami jangan yang tampan. Untungnya perempuan kalau suaminya nggak tampan, perempuannya jadi yang sumbing katanya. Perempuan yang untung, yang suaminya jelek. Kenapa? Aman. Mau selingkuh nggak ada yang mau sama dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Istri idaman kata Sayyidina Ali ada 4. Istri idaman ada berapa? Siapa perempuan punya 4 sifat, itu adalah istri yang idaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Istri idaman kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istri idaman ada berapa? Ada berapa? 1, yang pertama. Thayyibatur raihah. Perempuan yang perempuan yang paling istimewa adalah yang dia baunya Dulu ada seorang ibu. Ada seorang ibu ini ingin menikahkan putrinya. Si anak mengatakan, "Ibu, aku iri denganmu. Kau nikah dengan ayah 50 tahun. Tapi setiap saat aku melihat ayahku kelepek dengan dirimu. Selalu rindu pulang denganmu. Punya beban. Apa yang kau miliki, wahai ibu?" Apa kata si ibu? "Wahai anakku, jika kau ingin menikah, aku kasih kau satu kunci." Apa? Jangan pernah suamimu mencium bau busuk darimu. Kata apa? Kata si ibu apa? Jangan pernah suamimu mencium bau busuk darimu walaupun sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang kita kan enggak, suaminya datang dari kerja, istrinya dipeluk, tuh panas, bau balsam. Kadang tidur dengan suaminya baru tidur. Kemudian mengatakan si suami, "Istriku, kenapa suami?" "Taratu, kau taratu." "Kukira kau sudah tidur suamiku." Nah ini kejelekan seorang istri. Istri kalau kepingin dicintai suami kuncinya satu. Tidak boleh suami mencium bau busuk dari si istri. Dan begitu juga seorang suami. Ini terkadang kesalahan suami. Minta istrinya cantik, indah, harum. Tapi suaminya la haula wala quwata illa billah. Inna lillah wa inna. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan Pak, dengarkan. Terutama yang berokok.
Di zaman Sayyidina Umar ada seorang wanita datang ke Sayyidina Umar mengatakan, Umar, pisahkan aku dengan suamiku sekarang. Kata si Umar, pedas juga wanita ini. Kenapa kok? Pisahkan, kau tidak tahu suamiku. Jelek, pendek, bau, hitam. Makhluk apa suamimu ini? Jelek, pendek, bau, hitam. Kata Sayyidina Umar, ini perempuan kalau sudah marah, kesalahan tetangga, diberikan kepada semua kepada suaminya. Kemudian kata Sayyidina, ini pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu ada omongan jangan langsung dengarkan. Ditimbang dulu kan. Idza ja'akumul fasiqu binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang bawa kabar jelek, tahan dulu. Saya lihat dari satu pihak, benar apa enggak? Kata Sayyidina Umar apa? Atini birrajul. Datangkan itu orang laki. Ketika didatangkan orang laki itu, apa kata Sayyidina Umar? Faida birrajuli kama qalat. Enggak taunya si perempuan, kata Sayyidina Umar, enggak taunya si lelaki persis yang disifatkan oleh istrinya. Pendek, hitam, bau, apa lagi ini? Pendek, hitam, bau, lengkap, jelek lagi. Kemudian kata Sayyidina Umar, wah, ambilkan uang dari Baitul Mal, bawa ke salon, dibersihkan rambutnya, giginya kuning, diambilkan gerenda, rambutnya diambilkan sensu, dibersihkan semua, dirapikan. Kemudian apa? Ketika itu sudah rapi, dikasih bulu ketek, bulu apa namanya? Bulu keteknya, bagaikan hutan rimba. Diambil setrika, dibersihkan semua. Ketika sudah harum, didatangkan istrinya, "Hai wanita, pisahkan aku dengan suamiku." Kemudian, apakah betul ini suamimu? Sudah tampan, sudah harum. Kata istrinya, nyaman. Kata si istri, lah kalau gini walaupun jelek aku mau. Katanya. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Allah. Ini dengarkan Pak, dengarkan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Demi Allah, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka jika istriku berdandan untuk aku. Ini terkadang kelemahan bapak-bapak. Makanya orang-orang dulu itu pakai minyak wangi Pak. Nih lihat, Habib Umar itu minyaknya kayak gini, harganya 5 juta. Kalau kamu harganya minyak segini, harganya 10.000, yang nyium langsung pingsan. Itu haram minyak dicium. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perempuan yang istimewa ada berapa sifatnya? Thayyibatur raihah, harum. Yang kedua, thayyibatut ta'am, pinter masak. Ini kelemahan gadis-gadis sekarang. Cuman bisa glowing-glowing tapi makannya Indomie telur. Ujung-ujungnya CUD. Akhirnya suaminya stroke gini-gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wanita idaman. Idza amsaka gadan. Istri yang dicintai suami yang istimewa adalah kalau nyimpan uang dia pintar. Enggak pelit tapi irit. Enggak pelit tapi irit. Yang ketiga, wa idza anfaqa gosdan. Jika mengeluarkan uang tepat pada sasarannya. Ini 4 sifat istri yang sangat istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya harus hati-hati Pak. Kalau milih suami, milih istri harus hati-hati. Terutama sekarang banyak perceraian. Apa sih penyebab perceraian? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan. Penyebab perceraian. Dengarkan. Penyebab perceraian ada 3. Apa penyebab perceraian? Ada berapa? Ada 3. Kenapa ada pelakor? Karena si wanita nggak cantik. Dia lebih mempercantik dirinya, kita nggak bisa menyalahkan orang seperti itu. Kan? Kita harus introspeksi diri. Kenapa suamiku nggak menoleh aku? Kan seperti itu. Introspeksi. Dengarkan, penyebab perceraian ada 3. 1, coba jangan rame. Dengarkan, penyebab perceraian ada berapa? Ada 3.
Satu, salah niat ketika menikah. Awal menikah salah. Kenapa? Kenapa kamu menikah? Karena dia kaya. Enggak tahu kalau kaya bisa habis. Bangkrut, kena corona, gonjang-ganjing bisa. Niat, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kadang ada yang menikah, kenapa? Karena dia cantik. Salah orang laki yang menikahi wanita cantik. Karena wanita enggak selalu cantik. Dia sekarang bunga desa. Kalau punya anak 3 bunga desa. Bukan taratu. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya wanita nggak selalu cantik. Jangan mau dinikahi karena kecantikan. Kata Rasulullah apa? Fakhtar bidzatid din taribat yadak. Nikahi si dia karena agamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau mau nyari istri, dengarkan. Kalau mau nyari istri sama nyari suami itu ada 3. Kalau mau nyari suami kuncinya ada 3, Bu. 1, harus cinta dengan ilmu. Kalau suami dia nggak suka dengan pengajian, jangan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Siapa yang nggak cinta dengan ilmu tidak ada kebaikannya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala shadaqah. Jangan pernah kenal ataupun dijadikan pasangan. Kenapa? Nggak ada kebaikannya dia. Nggak suka dengan ilmu. Ini suami harus suka dengan ilmu. Yang kedua, syaratnya suami apa? Harus berbakti dengan orang tua. Kalau ada suami nggak bagus dengan orang tua, jangan. Orang tuanya yang tumpah darahnya, yang melahirkan dia khianati. Apalagi kamu siapa? Saya istrinya, saya cantik. Sekarang kamu cantik. 10 tahun lagi kamu gimana? Jangan pernah menikah dengan suami yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, Allahumma selamat. Apa? Sholat. Kalau suami nggak sholat, jangan diambil. Allah yang memenuhi dia nikmat, dia khianati. Apalagi kamu. Paham ya? 3 sifat daripada seorang suami. Apa yang pertama? Cinta Apa yang kedua? Berbakti kepada orang. Apa yang ketiga? Sholat. Kalau, dengarkan hati-hati. Kalau nyari istri, 3 syaratnya. 1, harus sholat. Dengan orang tua. Hati-hati dengan perempuan yang tidak baik dengan orang tuanya. Karena banyak wanita yang memisahkan seorang suami dari ibunya. Allahumma shalli Muhammad. Hati-hati. Yang ketiga, wanita yang perlu dipilih adalah wanita yang punya rasa malu. Allahumma shalli Muhammad. Dengarkan. Orang kafir, dengarkan. Perempuan yang istimewa itu yang punya rasa malu. Kata Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar, beliau mengatakan seorang wanita yang istimewa bukan yang nasabnya sambung dengan Sayyidah Fatimah. Wanita yang punya rasa malu. Nasabnya sambung dengan Sayyidah Fatimah. Tapi main TikTok, auratnya dilihatkan dengan orang lain. Ini bukan wanita yang mulia. Wanita yang mulia yang punya rasa malu. Dengarkan. Wanita, terutama wanita, kalau nggak punya rasa malu, nggak ada kebaikannya. Orang kafir itu punya misi. Apa misinya orang kafir? Yajibu alaina an naksibil mar'ah. Wajib bagi kita untuk mengajak wanita kerjasama. Ini orang kafir tujuannya ngajak wanita kerjasama. Kapan saja seorang wanita menjulurkan tangannya untuk kerjasama dengan kita, fasnabil haram. Maka kata orang kafir, kita mudah menebarkan kemaksiatan. Watabatil jauh muntasirina lid-din. Pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang negara akan hancur. Kenapa? Wanitanya sudah kerjasama dengan orang kafir. Dibuat TikTok, dibuat YouTube, dibuat ini. Wanita joget, buka aurat. Apakah akan keluar dari perut wanita ini pejuang agama? Apakah keluar dari perut ini pejuang daripada neraka? Pejuang daripada negara? Enggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin keluar dari perut seorang wanita yang jelek akan keluar orang yang bagus. Tidak mungkin. Kenapa? Karena, dengarkan, di mana ada pejuang, di mana ada pemimpin negara, di mana ada seorang kiai, itu terlahir dari 2 seorang wanita. Pangkuan seorang ibu dan sabarnya seorang istri. Mana ada seorang suami memiliki istri yang sabar, memiliki seorang ibu yang mendidik, maka akan menjadi orang soleh. Amin Allahumma. Makanya tujuannya orang kafir apa? Mengajak wanita apa? Kerja sama. Kalau sudah wanita diajak kerja sama, apa yang didapatkan? 2.
mudah melakukan yang haram, dan yang kedua adalah hancurnya pejuang bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, sebagai penutup majelis ini, sebenarnya masih panjang yang mau disampaikan. Saya ada pesan untuk wanita, ya. Untuk wanita dicatat, diingat-ingat, dengarkan. Orang wanita harus bisa jaga 4 perkara supaya dia menjadi wanita yang sempurna. 1, memiliki ilmu agama. Wanita harus lebih memiliki ilmu agama daripada orang laki. Kenapa? Karena anak laki, anak itu di pangkuan ibu lebih lama daripada pangkuan seorang ayah. Paham ya? Kenapa wanita harus dididik lebih? Sebabnya ada 4. Yang membuat wanita harus dididik lebih dari orang laki itu ada 4 sebabnya. 1, penyebab terkuat lahirnya generasi bangsa. Generasi bangsa, apa kata wanita? Kedua, wazir li solahiyatil usro. Wanita adalah perdana menteri rumah tangga. Kalau wanita nggak bagus, hancur rumahnya. Orang pendakwa kalau istrinya nggak baik, nggak mungkin bisa berjalan. Jadi Habib Hamid ini berhasil, ini saya yakin pasti istrinya istimewa. Cocok. Tepuk tangan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, kenapa wanita harus dididik lebih? Fitnah. Fitnah yang paling adalah wanita. Tahu anggur merah? Tahu khamr? Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bibir merah. Nyaman nah. Anggur merah sama bibir merah bahayan mana? Bibir. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kalau kena anggur merah 3 hari sadar. Tapi orang kalau kena bibir merah seumur hidup dia akan mabuk cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kenapa wanita harus dididik lebih? Karena wanita adalah unsur dhaif yashul alaihinna antukhda. Wanita harus lebih. Kenapa dididik? Karena wanita itu adalah elemen yang sangat lemah dan lembut, mudah untuk ditipu. Dikasih HP, I love you. Dikasih ini, kenapa? Wanita itu lemah. Makanya harus dikasih ilmu agama karena wanita 4. Penyebab terkuat lahirnya bangsa. Bapak Perdana Menteri Rumah Tangga, fitnah yang terbesar dan makhluk yang lemah dan lembut, mudah untuk ditipu. Makanya wanita harus diberi pendidikan lebih. Dengarkan, apa yang harus diberikan kepada wanita? 4 tadi. Dikasih ilmu. Yang kedua, hifdzul bi'ah, lingkungan. Wanita harus dijaga lingkungannya. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwasannya wanita itu lemah. Kuatkan wanita dengan 2 hal. Wanita itu lemah. Jadi kalau mau wanita kuat syaratnya 2. 1, jangan banyak omong. 2, jangan banyak keluar rumah. Ini yang buat wanita kuat. Makanya dulu para habaib ketika masuk ke kota Tarim, namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Khalid Ghasam. Masuk ke kota Tarim, dia masuk ke kota Tarim, Sayyidina Ali Khalid Ghasam, datuknya para habaib ini, ketika itu buat masjid Ba'alwi, kemudian di pagar sekelilingnya namanya adalah Hauto Ba'alwi. Anak cucunya tidak boleh keluar dari pagar kecuali Jumatan. Jumat kemudian kembali lagi. Sampai dikatakan mayuhammim syaribuh illa wagudum mukasyik. Enggak ada yang anak mereka yang tumbuh kumis kecuali jadi wali. Kenapa? Perempuannya dijaga. Kalau sekarang kan enggak. Perempuannya ya Allah lebih berani daripada orang laki kalau sekarang. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dijaga lingkungan. Apa yang harus dilakukan perempuan? Dikasih ilmu. Yang kedua dijaga apanya? Lingkungan. Lingkungan ngerusak. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa minal asyrar. Siapa saja anaknya orang baik, anaknya orang soleh, dengan orang jelek, maka dia dihitung sebagai orang jelek walaupun dia orang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fa huwa minal akhyar. Kalau ada nakal, pemabuk, tapi suka duduk di pengajian, duduk dengan orang soleh, dihitung sebagai orang soleh walaupun dia orang jelek. Jadi intinya adalah menjaga lingkungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang apa? Yang ketiga, apa? Menjaga dari teman yang jelek. Nah, perempuan harus dijaga, ya, terutama wanita dijaga. Jangan sampai berteman sembarangan. Kata Habib dikatakan bahasanya
Orang kalau duduk itu saling tarik menarik magnet. Kamu dan aku saling tarik menarik sifat. Kalau saya salah, saya kalah, saya akan niru sifat kamu. Kalau kamu kalah, kamu akan meniru sifat saya. Makanya orang kalau duduk saling tarik menarik magnet, hati-hati. Yang keempat, yaitu membacakan sejarah wanita-wanita soleha yang terdahulu. Di zaman, jangan dikira wanita itu nggak ada harganya, enggak. Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya para habaib, Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhril Wujud, beliau pernah mengatakan, aku melihat makom seorang wanita dari bangsa Maula Khela. Wanita syarifah dari bangsa Maula Khela, makomnya di atasku. Enggak bisa aku tembus. Jadi aku ingin menembus dia bil musaharah. Anak cucuku aku harap dengan keturunannya dia menikah supaya aku bisa terkatrol oleh wanita itu. Makanya di Tarim ada peribahasa, kam min gussotin afdalu minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada janggut. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada, artinya berapa banyak wanita yang lebih afdal daripada orang laki-laki. Oleh karena itu wanita kalau mau sempurna dikasih ilmu, dijaga lingkungan, teman yang jelek harus dihindari dan mengenalkan sejarah wanita-wanita terdahulu. Amin Allahumma. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi karena keadaan dan waktu yang begitu cepat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ayo